Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Wahitriana Ningsih, NIM 12206193111. Di sini saya akan menampilkan sebuah cerita menggunakan boneka jari untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini yang diampu oleh Ibu Firsta Lenda Susgaleni, MPD. Suatu hutan, hiduplah seekor kelinci dengan kakinya yang pincang. Karena kakinya yang pincang, kelinci tersebut merasa kesulitan dalam mencari makanan dan minuman. Hingga suatu hari, kelinci pun berjalan menyusuri sungai. Namun, di tengah perjalanan, kelinci melihat seekor kambing yang sedang terkulai lemas. Kelinci pun akhirnya mendekati sang kambing. Ternyata, kambing tersebut lemas karena dia merasa kehausan. Namun, kelinci bingung, kenapa kambing kehausan sedangkan di dekatnya ada sungai. Ternyata, kambing tersebut buta. Kelinci hanya bisa tersenyum karena kambing buta, tetapi dia mempunyai kaki, sedangkan dirinya dia bisa melihat namun tidak bisa berjalan dengan sempurna karena kakinya yang pincang. Akhirnya kelinci pun memutuskan untuk membantu sang kambing. Setelah itu mereka akhirnya minum air yang ada di dekatnya. Setelah merasa hausnya hilang, akhirnya kelinci mempunyai ide yang bisa menguntungkan mereka berdua. Teman, aku punya ide. Sebaiknya kita berdua bekerja sama. Aku membantumu dan kau membantuku, kata kelinci kepada sang kambing. Sang kambing pun menjawab, "Apa maksudmu, kelinci?" Kau buta dan aku pincang. Kau bisa berjalan dengan lancar, sedangkan aku bisa melihat dengan jelas. Kau membantuku dengan kakimu untuk berjalan, dan aku membantumu dengan mataku. Lalu, bagaimana caranya? Caranya sangat gampang, kawan. Aku duduk di atas punggungmu, sehingga kau dapat menggunakan mataku. Aku akan menunjukkan jalan kemanapun kamu pergi. Sementara itu, kau membantuku untuk berjalan dengan kakimu, jawab kelinci dengan sangat ramah. Mendengar yang dikatakan kelinci, akhirnya kambing pun langsung setuju karena dia membutuhkan kelinci juga. Idemu sangat bagus sekali, kelinci. Aku setuju dengan idemu. Jadi, kau setuju dengan ideku? Tentu. Mari kita mulai. Cepatlah naik ke atas punggungku. Kelinci sangat senang sekali karena sekarang dia bisa berjalan dan mempunyai seorang sahabat. Kawan, seandainya saja kau tidak datang membantuku, mungkin aku sudah mati karena kehausan. Oh, lupakan semua itu, kawan. Aku hanya kebetulan lewat dan melihatmu. Masalah kematian itu sudah diatur oleh Tuhan. Dari situlah awal kelinci dan kambing bersahabat. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama.
Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan-jalan, mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Kelinci pun menceritakan apa yang dilihatnya kepada sang kambing, agar sahabatnya itu bisa melihat apa yang dia lihat sekarang. Tiba-tiba, ia melihat seekor gajah yang sedang menangis. Sahabatku, pelankan suaramu. Di depan kita ada seekor gajah yang sedang menangis. Kenapa dia menangis, kelinci? Aku tidak tahu. Mari kita dekati dia, Ajak kelinci kepada sang kambing. Setelah mereka mendekat, kambing pun menghentikan perjalanannya dan kelinci mulai mendekati sang gajah. Mengapa kau menangis, gajah? Harimau akan membunuhku. Kenapa bisa begitu? Tadi pagi, ketika aku sedang mencari makanan, harimau itu tiba-tiba mendekatiku dan menangkapku. Harimau itu ingin membunuhku, tapi aku memohon kepadanya untuk pulang terlebih dahulu agar aku bisa memberitahukan anak-anakku dan berjanji akan menemuinya ketika menjelang sore nanti. Harimau pun menuruti permohonanku. Saat aku benar-benar menepati janji, jika tidak, sebagai gantinya, ia akan membunuh anak-anakku. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Tanya kambing kepada gajah tersebut. Aku akan menepati janjiku. Maka dari itu aku sangat sedih. Mendengar cerita gajah, akhirnya kelinci dan kambing pun marah kepada harimau. Jangan sedih, kawan. Kami akan menolongmu. Sekarang berbaringlah di pinggir jalan ini. Gajah pun menuruti apa yang dikatakan oleh kelinci tanpa ragu dan membantah. Kelinci pun turun dari punggung kambing lalu naik ke atas punggung gajah yang sedang berbaring itu. Kelinci akhirnya berpura-pura seakan-akan gajah tersebut sudah mati dan dagingnya sedang dia makan. Tak lama kemudian, harimau pun datang. Karena ia sudah sangat lapar, sedangkan gajah akan menjadi santapannya. Harimau pun melihat kelinci sedang duduk di atas punggung gajah. Harimau berpikir bahwa gajah sudah mati dan dagingnya dimakan oleh kelinci. Akhirnya harimau pun marah. Gajah ini milikku. Kenapa kau memakannya? Kata harimau dengan sangat marah. Kelinci tidak langsung menjawabnya. Justru ia memandangi harimau dengan sangat galak. Mengapa kau berkata seperti itu? Akulah yang pertama kali mendapatkan gajah ini. Ini gajahku, kata kelinci dengan tegas. Harimau sangat heran. Biasanya hewan kecil seperti kelinci itu sangat jinak. Tapi kali ini sepertinya kelinci sangat marah. Bagaimana caranya kau membunuh gajah sebesar itu? Bagaimana pula kau akan menghabiskan dagingnya, sedangkan tubuhmu kan kecil? Tanya harimau kepada kelinci. hahaha. Kau pikir aku kelinci yang lemah? Pernahkah kau melihat seekor kelinci dapat membunuh seekor gajah yang sangat besar? Jika aku dapat membunuh seekor gajah, aku pun dapat membunuh seekor harimau sepertimu.
aku memberimu kesempatan. Sekarang pergilah jauh-jauh dari sini sebelum kau menjadi santapanku selanjutnya, jawab kelinci dengan tegas. Setelah mengatakan itu, kelinci pun akhirnya kembali naik ke tubuh gajah. Ia berpura-pura lagi untuk makan daging gajah. Harimau mulai ketakutan. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia katakan. Gajah ini kan milikku. Seharusnya kamu tidak memakannya. Apakah kau ingin bernasib sama seperti gajah ini? Jika tidak, maka pergilah sekarang juga. Tiba-tiba kelinci melompat turun dari tubuh gajah dan mendekati harimau. Harimau pun ketakutan. Ia segera menyelamatkan diri. Meskipun itu hanya gertakan, namun kelinci berhasil untuk mengusir sang harimau. Terima kasih kawan, kau sudah menyelamatkan hidupku, kata gajah dengan sangat senang. Sama-sama gajah. Jika kau merasa kesulitan lagi, jangan sungkan-sungkan untuk memberitahu pada kami ya. Gajah pun akhirnya berkumpul dengan anak-anaknya. Akhirnya kelinci dan kambing pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka sangat senang sekali karena mereka bisa membantu teman-teman yang membutuhkan pertolongan. Mereka berdua pun pergi bersama-sama dan tidak pernah terpisahkan.